Ya, shalom semuanya. Di sini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara pergerakan bidak menteri. Sebelumnya ada bidak-bidak lain yang sudah saya bahas, itu ada pion, ada benteng, ada kuda, dan ada gajah, dan juga ada raja. Nah, kemudian di sini untuk menteri sendiri ya seperti yang sudah saya bilang bahwa menteri gajah dan benteng itu tidak bisa, dan juga raja ya tidak bisa digerakkan kalau pion tidak bergerak, ataupun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada akses yang membukanya gitu, tidak ada akses untuk lewat gitu istilahnya kata ya. Kemudian langkah pertama itu mereka tidak bisa lakukan kecuali kuda-kuda itu bisa menempati bidak lainnya. Kemudian di sini sekarang kembali lagi ke menteri. Nah, kembali lagi tuh menteri tuh pertama perlu digarisbawahi bahwa menteri tuh jalannya itu bisa pertama vertikal ke atas ataupun ke bawah, terus ada horizontal, itu diagonal. Nah, untuk diagonal sendiri ini menteri bisa bergerak secara diagonal pada petak hitam ataupun pada petak putih. Nih, kalau pada petak putih dia bisa bergerak ke sini. Oh, jadi diagonal ke sini mengancam raja. Nih, ini adalah petak-petak yang bisa menteri tuju sekarang. Nih. Pokoknya menteri itu kayak seperti gabungan antara bidak gajah dan bidak benteng yang jangkauannya tuh lebih luas gitu. Kalau benteng kan hanya bisa vertikal dan horizontal, kalau gajah hanya bisa diagonal. Kalau menteri bisa keduanya, namun menteri ini tidak bisa melangkah dengan huruf L gitu seperti kuda. Kuda tuh punya spesialisasi sendiri. Nah, balik lagi ke sini. Nah, itu jadi menteri bisa bergerak ataupun bisa melangkah tuh tidak di langkah pertama ataupun di langkah pertama. Kalau langkah pertama kan bisa dibuka dengan kuda dan juga pion ini sebagai kewajiban ya. Jadi setelah dibuka aksesnya, maka ini menteri bisa bergerak nih secara diagonal. Yang pertama diagonal. Ini sebagai contoh aja, nggak perlu ditiru pembukaannya. Nah, kemudian di sini menteri bisa secara vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Harusnya kan bisa diagonal ke sini, ke sini, ke sini. Namun karena akses ada pion di sini yang menghalangi pergerakan menteri, maka jadinya tidak bisa melompati bidak ke sini. Harusnya kalau nggak ada pion dia bisa ke sini menterinya. Nah, sama seperti pion ini udah nggak bisa bergerak lagi kalau udah berhadapan dengan pion ataupun dengan buah lainnya. Nah, kalau ini menteri juga begitu. Bedanya kalau menteri kalau berhadapan gitu ini bisa dimakan nih yang menghalangi jalur. Nah, cuman tuh dipikir-pikir dulu apakah kalau dimakan ini apakah bagus atau justru membuat kerugian. Nah, nih aksesnya nih kalau dibuka menteri bisa ke sini. Jadi yaitu perlu dicatat bahwa menteri bisa bergerak secara vertikal, ini vertikal, vertikal, horizontal, diagonal itu bisa hitam putih ya. Nah, itu saja. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Kiranya bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.